Halo Pak dosen dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan materi kajian kepemimpinan dalam aspek perencanaan dan evaluasi kesehatan. Oleh karena itu, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Jelin Lawalu dan teman-teman saya ada Keren Mawarsarono Munipu dan Tomiko Nasrani Taopan. Oleh karena itu, untuk pemateri 1 saya persilakan. Secara garis besar, suatu kepemimpinan yang baik akan berdampak positif juga kepada perencanaan hingga evaluasi suatu program kesehatan. Nah, dalam suatu organisasi tidak terlepas dari program manajemen, sama halnya dengan organisasi kesehatan. Proses manajemen dalam bidang kesehatan sendiri di dalamnya sudah termasuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengontrolan, hingga evaluasi manajemen. Oleh karena itu, untuk mengatur manajemen dalam suatu organisasi kesehatan, maka diperlukan yang namanya kepemimpinan yang tepat dan juga bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya, yaitu sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Menurut Moody, pada tahun 2016, kepemimpinan yaitu memaksimalkan potensi pribadi serta rasa nilai dan makna pribadi bersamaan dengan memaksimalkan potensi orang lain dan rasa berharga dan makna yang mereka peroleh dari kehidupan mereka. Kepemimpinan dalam kesehatan masyarakat memotivasi para pemangku kepentingan untuk dapat menerima dan mengambil sikap proaktif terhadap setiap perubahan kebijakan publik yang diusulkan dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari teman Miko tadi, semoga teman-teman sudah mulai punya gambaran nih tentang apa sih itu kepemimpinan dan juga kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi di bidang kesehatan. Berikutnya di sini ada 5 fungsi pokok dari seorang pemimpin yang disampaikan oleh Imam Wahyudi. Jadi fungsi yang pertama itu ada fungsi instruksional. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang instruksi, pasti teman-teman langsung ingat nih kalau instruksi bisa berarti perintah. Jadi ketika seorang memberikan instruksi artinya dia memberikan perintah. Dan yang seperti kita tahu bersama, kalau yang namanya orang yang memberikan perintah itu adalah orang yang punya kuasa atau punya wewenang lebih tinggi daripada orang yang diperintah. Jadi bisa di sini seorang pimpinan puskesmas atau seorang kepala rumah sakit yang memberikan perintah kepada bawahannya atau staf di unit pelayanan kesehatan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita berbicara tentang fungsi instruksional ini, dia ini bersifat komunikasi satu arah atau tidak adanya respon balik atau tanggapan balik dari orang yang diberikan perintah. Jadi ketika pimpinan memberikan perintah, artinya perintah itu wajib atau harus dilakukan oleh orang yang diberikan perintah agar keputusan yang diambil itu dapat dilaksanakan secara efektif. Nah, yang kedua ini teman-teman ada fungsi konsultasi. Nah, jadi tidak selamanya seorang pemimpin itu hanya bisa memberikan perintah tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan bawahan-bawahannya. Jadi ada yang namanya fungsi konsultasi yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Artinya di sini teman-teman, seorang pemimpin itu bisa memperoleh masukan dari bawahannya terkait dengan apa yang sudah diputuskan atau mempertimbangkan pendapat bawahan-bawahannya untuk bisa menyempurnakan setiap kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang telah diambil. Nah, jadi selanjutnya ada fungsi partisipatif. Jadi kalau berbicara tentang partisipasi, pasti kita langsung ingat ini terkait dengan adanya peran serta, adanya peran aktif, ataupun kerjasama dari orang lain. Jadi sama halnya dalam suatu perencanaan dan evaluasi kesehatan, seorang pemimpin perlu untuk memperhatikan fungsi partisipasi. Jadi ini sangat penting teman-teman, karena dalam menjalankan atau suatu manajemen kesehatan itu teman-teman, yang namanya peran serta dari setiap anggota akan sangat mempengaruhi hasil dari setiap keputusan dan kebijakan. Jadi seorang pemimpin di sini harus benar-benar berusaha untuk dapat membangun peran aktif dari setiap anggota yang dipimpinnya sehingga setiap keputusan nanti atau kebijakan dilaksanakan itu dapat berjalan efektif dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya ada juga fungsi delegatif.
Jadi kalau berbicara tentang delegatif di sini artinya adanya pemberian wewenang oleh satu orang kepada orang lain. Nah, dalam suatu aspek kepemimpinan teman-teman, seorang pemimpin itu dia bisa memberikan suatu perlimpahan wewenang kepada orang lain. Nah, orang lain di sini adalah orang yang dianggap bisa dipercaya atau dia ini punya kemampuan dan berkompeten untuk bisa membuat atau menetapkan suatu keputusan atau kebijakan. Jadi pembuatan atau penetapan keputusan atau kebijakan di sini bisa melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan karena dia ini sudah diberikan wewenang. Jadi dalam satu sisi dia ini bisa menjalankan tugas sama seperti seorang pemimpin. Jadi yang kelima itu ada fungsi pengendalian. Jadi fungsi pengendalian di sini teman-teman bermaksud untuk suatu kepemimpinan itu bisa sukses atau efektif. Jadi kalau suatu kepemimpinan yang sukses atau efektif itu dapat terjadi yang pasti jika semuanya itu terarah atau terkoordinasi dengan baik. Jadi seorang pemimpin itu dia harus mampu mengendalikan atau mampu mengatur atau mengkoordinasi setiap aktivitas yang ada pada anggotanya sehingga anggotanya ini juga terarah dalam melaksanakan tugasnya sehingga bisa mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Baik, pada materi berikut ini saya akan menjelaskan contoh aspek kepemimpinan. Di sini kelompok kami mengambil sebuah jurnal dengan judul Peran Seorang Kepala Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kita sekalian terkait apa itu kepemimpinan dalam perencanaan dan evaluasi kesehatan, maka dapat kita melihat pada jurnal ini yang menjelaskan terkait peran serta kepala puskesmas dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. Peran kepala puskesmas dapat kita kaji dari implementasi langsung setiap tahapan manajemen puskesmas, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengambilan keputusan dan motivasi hingga pada tahapan evaluasi. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana motivasi terhadap mutu pelayanan, kemudian bagaimana kita melihat mekanisme pengambilan keputusan, dan bagaimana seorang pemimpin untuk memotivasi staf-stafnya khusus berkaitan dengan pelayanan di unit organisasi kesehatan ini atau di puskesmas Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi atau tahapan manajemen Puskesmas Tanjung Jabung Barat dari tahapan perencanaan hingga tahapan evaluasi. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Menurut teman-teman, mengapa tahapan perencanaan itu penting? Karena tahapan perencanaan itu penting karena merupakan suatu penentu tujuan atau sasaran yang hendak dicapai untuk menetapkan jalan dan sumbernya yang diperlukan agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Rangkaian tindakan atau kegiatan dari perencanaan ini dilakukan oleh kepala puskesmas karena dua alasan. Yang pertama, untuk mewujudkan kemajuan atau keberhasilan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh puskesmas tersebut. Yang kedua, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan atau kondisi yang lebih rendah daripada keadaan saat ini. Yang kedua, ada tahapan pengorganisasian. Tahapan pengorganisasian yang mana dimaksudkan adalah bagaimana untuk agar mengusahakan semua anggota atau semua staf yang di puskesmas tersebut untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan, manajemen real, dan usaha-usaha dari organisasi ini. Yang ketiga, ada tahapan pengelolaan atau actuating. Nah, actuating adalah pelaksanaan untuk bekerja melaksanakan kegiatan fisik dari aktivitas tersebut. Pimpinan mengambil tindakan-tindakan seperti leadership atau pimpinan, perintah, komunikasi, konseling atau nasihat. Nah, yang actuating ini disebut dengan gerakan aksi atau actuating ini disebut juga dengan gerakan aksi. Nah, yang mencakup seorang manajer melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai.
Baik, tahapan yang keempat adalah tahapan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada intuisi atau perasaan yang memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Nah, pengambilan keputusan ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Pimpinan puskesmas harus mampu untuk membaca situasi yang ada dalam proses untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan kondisi yang nyata atau kondisi yang ada. Setiap proses pengambilan keputusan harus menghasilkan satu putusan atau satu pilihan yang final, baik itu bisa berupa aksi, tindakan, atau suatu opini. Nah, yang kelima ada tahapan kepemimpinan dan motivasi. Di sini pimpinan puskesmas mampu untuk mendefinisikan motivasi sebagai karakteristik yang berorientasi pada tujuan untuk membantu seseorang atau untuk mendorong seseorang untuk bekerja keras mencapai suatu tujuan. Motivasi dan kepemimpinan yang handal tergambar dalam mengembangkan semangat kepada stafnya agar berdampak besar pada kesejahteraan organisasi Nah, keadaan perasaan seseorang membentuk tatanan semangatnya. Tindakan dan pengambilan keputusan mempengaruhi semangat dari bawahan. Oleh karena itu, dia harus selalu sadar untuk mengambil keputusan dan kegiatan semangat tim dalam jiwa organisasi pimpinan tersebut. Yang terakhir ada tahapan evaluasi. Di sini tahapan evaluasi pada Puskesmas Tanjung Jabung Barat ini, Kepala Puskesmasnya telah menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan untuk meningkatkan mutu pelayanan dasar di Puskesmas tersebut. Puskesmas juga telah melibatkan semua staf yang terkait dalam proses perencanaan hingga evaluasi. Pemberian motivasi juga dilakukan kepada staf-stafnya dilakukan secara nyata, seperti pada apel pagi dan mini lokakarya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu disatukan. Ya, terima kasih.